Tapi secara persyaratan bank dia belum bisa memenuhi. Salah satunya adalah agunan. Agunannya. Itulah kenapa KUR itu sampai 100 juta tanpa agunan. Di Indonesia kan yang terbesar produksi pisang itu di Provinsi Lampung, Pak. Lampung ya? Lampung. Itu pun hanya memenuhi 10% dari kebutuhan pisang dunia. Dari kotanya itu yang? Dari produksinya di Lampung itu hanya memenuhi 10%. Jadi kemarin berdasarkan analisa itu, 100 juta itu dalam setahun itu bisa 180 kembali. KUR yang menurut saya sangat ringan ya? Ya. Nanti panen baru dibayar. Dan bunganya kan cuma 6%, Pak. Iya, iya. 6% itu kalau 100 juta setahun cuma 6 juta. 6 juta ya, Kak? 6 juta dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di program Catatan Bakhtiar Baharudin, program yang mengulik program-program PJ Gubernur Sulsel, bagaimana membangun Sulsel, dan hari ini kita akan banyak berdiskusi soal KUR, yang tentunya KUR ini sangat penting dan sangat mempunyai efek yang besar, khususnya di petani. Nah, beberapa artikel dan berita yang telah disajikan bahwa Pemprov Sulsel telah memfasilitasi dan membuat beberapa program, termasuk dengan fokus kepada pertanian, bagaimana mengangkat pertanian dan hortikultura. Dan kali ini kita kedatangan narasumber, ada Kak Rizal dari pimpinan retail dan divisi retail dan konsumen di Bank Sulsel Bar. Tentunya kita akan banyak berdiskusi soal KUR. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah, baik. Jadi, apa kesibukan sekarang, Kak, untuk di Bank Sulsel Bar? Ya, kesibukan karena saya pemimpin divisi retail dan konsumer. Kebetulan kredit usaha rakyat berada di bawah supervisi saya. Iya. Jadi, kesibukan sekarang gimana caranya menghabiskan target kuota 1 triliun. 1 triliun ya, Kak? 1 triliun. Tentunya itu mendukung program prioritas Pak PJ salah satunya. Ternyata Pak, dari tahun kemarin, tahun ini ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Iya. Tahun lalu sekitar 150 miliar, tahun ini 1 triliun. Itu berapa persen naiknya itu? 500%. Iya. Dan luar biasa ya. Ini mungkin karena kami baca juga di artikel, Pak PJ yang komunikasi ke Menko, akhirnya dapat dan sangat luar biasa. Ya. Tetapi ada yang menarik, Kak, bahwa 1 triliun ini arahnya kemana? Fokusnya kemana? Betul. Jadi kuota 1 triliun itu kalau sesuai dengan arahan per kementerian, 60% akan difokuskan ke sektor produktif. Produktif ya? Ya, 40%-nya itu seperti sektor perdagangan dan lain-lain. Nah, sektor produktif itu salah satunya adalah pertanian. Pertanian, ya. Pertanian, peternakan, perikanan. Semua itu masuk ke dalam kategori produktif. Ya. Jadi kalau dari target 60% itu dari 1 triliun, kemungkinan 600 miliar akan kita salurkan ke sektor produktif dan pertanian. Nah, berarti dengan realisasi anggaran 600 miliar ini tentunya kita berharap ada peningkatan ekonomi. Iya, di Sulsel, pasti. ya. Efek sampingnya ketika itu tersalurkan ke sektor produktif secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sulsel. Berarti dengan hadirnya KUR ini akan berdampak secara tidak langsung untuk kesejahteraan Sulsel ya. Betul. Tentunya terkait dengan peningkatan pendapatan para petani khususnya ya. Iya. Karena kan nanti fokusnya kan seperti yang program-program Pak PJ Gubernur itu lebih fokus ke pertanian, hortikultura, kemudian ada juga perikanan. Iya, perikanan ya. Seperti itu. Otomatis secara tidak langsung ya itu tadi para petani ini akan menerima manfaat yang lebih besar. Iya. Gitu. Dan enaknya ternyata di pengusaha satu di Holti ini, karena menurut kami juga ya lihat mungkin kurang familiar, tetapi kami tahun ini baru disuguhkan informasi soal ternyata ada KUR ini bukan hanya seorang pengusaha besar, karena itu yang di mindset. Pas Pak PJ Gubernur bahwa ada KUR khusus petani, itu yang menurut saya, ada ya untuk petani. Nah ini yang kemudian kita mau tanya-tanya, khususnya di Holti,
Karena mungkin dari Bank Sosial sudah ada disediakan, tapi mindset kami masyarakat ada ya usus. Karena selama ini kita disukan bahwa yang ambil kur itu hanya pengusaha-pengusaha yang besar lah, yang pedagang-pedagang. Iya. Justru sebenarnya kalau kita bicara kredit usaha rakyat, itu kan ditujukan untuk pelaku UMKM yang visible tapi belum bankable. Justru kalau pengusaha besar itu mereka nggak layak untuk dapat kur. Mereka harusnya kredit komersil. Yang kur itu adalah para pelaku usaha mikro kecil yang secara usaha dia memiliki prospek, tapi secara persyaratan bank dia belum bisa memenuhi. Salah satunya adalah agunan. Agunannya. Itulah kenapa kur itu sampai 100 juta tanpa agunan. Ini tanpa agunan ya? Tanpa agunan. Nah ya, pemirsa Rakyat.News, bahwa ini kur ini tanpa agunan dan tentunya kita banyak. Nah, kembali lagi ke kur pertanian, Holti ya Kak, termasuk dengan salah satu, kenapa sih mesti ada, kenapa ada program Holti itu Kak, termasuk di Pisang Cavendish? Ya, karena visi Pak PJ Group memang melihat bahwa potensi lahan di Sulsel itu sangat besar, sangat luas. Apalagi lahan tidur ya, lahan tidur itu sangat luas. Melihat bahwa potensi pisang Cavendish itu merupakan tanaman Holti yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Karena kita tahu kalau Pak Sabri ke Indomaret, pisang, itu pisang Cavendish Pak, yang warna kuning bagus itu besar, itu pisang Cavendish. Dan itu memang untuk dikonsumsi masyarakat menengah ke atas. Iya Pak, saya juga Pak. Ini pisang kan awal-awal pisang ini tanam pisang ternyata luar biasa juga pisang Cavendish ya. Kan mungkin kalau bagi kita ini orang dari kampung, ngapain kita beli pisang di belakang rumah pisang, ternyata banyak kan gitu. Banyak. Jadi memang orientasinya selain dijual ke pasar modern, ada juga orientasi ekspor. Ekspor ya. Karena berdasarkan data itu di Indonesia kan yang terbesar produksi pisang itu di Provinsi Lampung, Pak. Lampung ya. Lampung. Itu pun hanya memenuhi 10% dari kebutuhan pisang dunia. Dari kotanya itu ya. Dari produksinya di Lampung itu hanya memenuhi 10% dari kebutuhan seluruh dunia. Itulah kenapa Pak. Itu pun dengan hanya lahan kalau nggak salah 32.000 hektar. Kalau Sulsel mungkin ada 2 juta, berapa? Kalau program Pak PJ itu cita-citanya 500.000 hektar. 500.000 hektar pisang ya? Pisang. Lahan tidur yang akan ditanami pisang. Banyak juga ya kan? Banyak. Dan dilibatkan banyak orang juga. Banyak pihak terlibat Pak. Dari unsur perbankan, kemudian dari unsur pengusaha. Jadi untuk budidaya pisang ini sudah terbentuk satu ekosistem. Jadi ekosistemnya itu dari pendampingan petani, kemudian diajari bagaimana cara budidaya, bahkan sampai kepastian harga beli panen. Itu sampai di situ? Sampai. Dan tentunya juga ada kur untuk pisang Cavendish. Betul. Karena kebutuhan budidaya pisang Cavendish per hektar itu kurang lebih 100 juta. 100 juta? Iya, itu ada komponen bibit, sarana pertanian, pupuk, dan lain-lain. Dan itu bisa ada estimasi target 1 hektar ini bisa dapat? 1 hektar itu kalau tanam pertama, kalau kita bicara pisang tanam pada saat awal, itu butuh waktu 8-9 bulan baru panen. Periode keduanya, panen keduanya sekitar 3 atau 4 bulan. 4 bulan, Tapi setelah itu, dia akan rutin per 4 bulan. Tapi ada estimasi? Estimasi ada. Jadi kemarin berdasarkan analisa itu 100 juta itu dalam setahun itu bisa 180 kembali. Wah. Karena 2 kali panen. Dengan asumsi 2 kali panen, 8 bulan atau 9 bulan, baru kemudian plus 3 atau 4 bulan berikutnya. Jadi 1 tahun itu 2 kali panen itu sudah bisa nutupin kredit kurnya yang 100 juta. Iya Kak? Setahun aja? Setahun aja lunas. Tahun berikutnya sudah semua milik petani. Iya. Karena kan pisang tumbuh anaknya lagi kan. Makanya itu kenapa di panen kedua itu hanya butuh 4 bulan. Karena pada saat dia tumbuh pertama kali di usia-usia 4 bulan itu sudah muncul anaknya. Nah, begitu dia 8 bulan panen, ini anaknya sudah umur 4 bulan. Maka dia hanya butuh 4 bulan lagi untuk panen kedua. Dan itu sudah jalan terus kalau terus. Dengan catatan ya budidayanya sesuai dengan pendampingan dari pihak off-taker. Berarti budidaya pisang ini
Dan luar biasa juga bisnisnya, kan 1 hektar itu setahun bisa dapat 180. Iya, sekitar 180. Dan kalau kur juga 100 juta, kayaknya setahun aja bisa. Setahun lunas, Pak. Lunas ya. Apalagi yang kita berikan ke petani itu yarnen. Jadi dibayar pada saat panen. Jadi petani tidak pusing lagi harus memikirkan setiap bulan. Aduh. Iya. Jadi itu semua akan dibayar pada saat panen. Angsuran pokok, angsuran bunga semua dibayar pada saat panen. Dan pisang Cavendish sudah saya petani. Iya. Saya tidak mesti pikir lagi. Tidak usah mikir bulanannya gimana gitu. Fokus aja budidaya sesuai instruksi dari pendamping. Iya. Misalkan udah waktunya dipupuk, harus kita pupuk gitu. Harusnya pada saat waktunya ditebang rumput kan pasti banyak rumput. Nah, ikuti aja petunjuknya. Nggak usah mikir angsuran. Berarti cuma 4 kali panen sudah selesai ya? 2 kali panen, Pak. Setahun kan 2. Di tahun pertama. Tahun kedua itu bisa 3 sampai 4 kali. Berarti sudah ada kos 80. 100 juta itu sudah. Iya. Dan selebihnya pasti akan jalan terus. Kalaupun mau dioptimalkan itu hanya butuh beli pupuk sama sarana pertanian yang lain. Cukup. Bibit kan sudah nggak perlu. Iya. Bibit sudah nggak perlu. Iya. Pemirsa Rakyat News ternyata sangat luar biasa. Ini kita belum masuk sedikit ya. Hal yang sangat menarik tentunya bahwa kur ini bukan kur yang setiap bulan ada. Bukan, tetapi ditagi-tagi bukan. Tapi ini sistem panen tentunya juga berharap bahwa petani ini serius menjaga tanamannya, merawat, ikuti dengan yang ditetapkan pendamping off-takernya untuk jalan, dan sangat mudah menurut saya. Dan ketika ada yang seperti ini, kami anggap bahwa yang menjadi salah satu beban petani itu ada pihak ketiga ada tengkulak yang tentunya harganya yang seperti ini. Nah, kita kembali. Kenapa mesti ada pendampingnya, Kak? Ya, supaya menjamin bahwa budidaya ini akan berhasil panennya. Karena kalau kita bicara pisang ditanam dibiarkan saja akan tumbuh. Tapi tumbuhnya tidak maksimal. Kalau mau maksimal harus dipelihara. Itu namanya budidaya. Makanya perlu ada di off-taker itu ada SOP. Ada timeline-nya. H1 itu harus diapain. Misalkan hari ini tanam itu dihitung H0. Nanti berapa 7 hari kemudian harus dipupuk. 14 hari kemudian harus diapa, itu ada semua. Supaya hasilnya maksimal. Oh. Jadi kan yang selama ini terbangun di masyarakat, Pak PJ ini hanya menanam pisang Cavendish, ditinggalkan. Ternyata tidak ya? Tidak. Tanam sekian hektar, ada pendamping. Iya, ada SOP-nya. Ada kur. Biaya kur dikasih petani, jalan, ada SOP. Ada aturan kemudian. Itu pun dana kur yang kita kasih ke petani tidak diterima tunai, Pak. Iya. Jadi itu akan dicairkan bertahap sesuai dengan SOP tadi yang saya bilang ada timeline-nya. Misalkan hari ini bibit 1 hektar itu 2.000 pohon. Itu sekitar 20 juta. Ketika itu sudah tertanam atau ketika itu bibit sudah datang ke lahan petani, itu baru kita cairkan 20 juta. Bahaya nih. Bertahap. Jadi penting juga. Menurut saya ini strategi yang sangat bagus. Jangan sampai mereka ambil kur, tiba-tiba motor baru. Itu yang susah. Salah gunakan. Iya. Kalau terima uang, namanya di situ. Potensinya untuk disalahgunakan besar kalau terima tunai. Makanya kita mitigasi dengan pola ekosistem dengan off-taker ini, pencairannya bertahap. Jadi saya sendiri baru tahu bahwa di salah satu budaya pisang Cavendish ini ada off-taker, ada ekosistem bisnis yang jalan, yang sudah dibentuk, kemudian ada bantuan modal usaha, kur, yang menurut saya sangat ringan ya. Nanti panen baru dibayar. Dan bunganya kan cuma 6%, Pak. Iya. 6% itu kalau 100 juta setahun cuma 6 juta. 6 juta ya, Kak? 6 juta dibayar. Jadi dia hanya mengembalikan 106 juta. Ini mengurangi. Tadi hitung-hitungan berapa? 180-an. Iya. Dipotong cuma 106. Selebihnya milik petani. Berikutnya lagi ini berjalan terus. Ini apa yang namanya yang tukang pinjam-pinjam yang di kampung ini yang sampai 20% sampai 30% ini kayaknya selamat tinggal. Dan menurut saya ini salah satu era kebangkitan petani. Betul.
Manfaatkanlah KUR karena bunga 6%. Iya, dan ringan juga ya, Kak. Gampang kok proses KUR. Apa prosesnya, Kak? Untuk petani-petani yang mereka ingin tahu nih petani. Kalau mau tergabung petani pisang, program Pak PJ Group, yang pertama kita bentuk satu ekosistem dulu. Karena off-taker itu mereka mau masuk di satu desa ya, atau di satu wilayah itu kalau minimal itu 10 hektar pada saat satu kali tanam. 10 hektar. Jadi kalau misalnya satu petani 1 hektar ya minimal bikin kelompok 10 petani. Oh iya. Dan karena 10 ini dikasih KUR. Dikasih KUR. Oke. Karena gini, pihak off-taker juga berhitung dari sisi biaya operasionalnya. Ketika mereka nanti pendampingan, ketika mereka nanti panen transportasinya kan juga pasti dihitung. Iya. Karena 10 hektar itu harus tanam bersamaan. Dan ada waktu mungkin ya? Ada waktu ini. Kalau waktu tanam gitu ya? Kalau menurut off-taker tidak harus. Yang penting ada sumber air. Oh. Tidak melihat harus bulan ini enggak. Pisang itu kebutuhan paling utama adalah air. Jadi off-taker itu kapanpun tanam selama ada air tersedia melimpah itu pasti bisa jalan. Jadi bagi petani yang ingin ikut dengan ini KUR programnya, yang dengan pola ekosistem ya. Iya, pola ekosistem ya supaya tidak keluar dari nunya, itu bergabung buat off-taker. Buat satu kelompok tani. Minimal satu desa itu satu lokasi lah ya. Iya, satu lokasi. 10 hektar. 10 hektar ya. Itu nanti off-taker akan terlibat. Setelah off-taker masuk, libat, kemudian mungkin off-taker akan bantu untuk KUR-nya. Off-taker itu bantu dalam sisi budidaya. Kalau perbankan yang bantu permodalannya. Jadi satu kelompok ada 10 hektar. 10 hektar minimal ya. Iya, minimal 10 hektar masuk off-taker untuk budidayanya, pendampingannya sampai dengan pembelian hasil panen. Kemudian setelah itu kalau kekurangan anggaran, kalau butuh modal baru butuh modal langsung ke bank. Ya. Apa sih syarat utamanya, Kak? Syarat utama yang pasti umur sudah 21 tahun nih, sudah 21 tahun atau sudah menikah. Iya. Itu syarat KUR. Karena kalau kita bicara syarat KUR, semua bank sama, Pak. Iya. Karena Permenko-nya sama. Jadi di Bank Sulselbar, bank yang lain pun syarat KUR sama. Yang pertama itu usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Tapi kalau untuk petani, dia harus punya lahan garapan. Semacam keterangan atau bisa keterangan. Yang penting kalau dia misalkan nggak punya lahan tapi dia garap lahannya orang, yang penting ada keterangan bahwa dia sedang menggarap lahan itu dengan estimasi waktu sekian. Dengan kontrak berapa gitu kan? Iya. Terus kedua, dia tidak punya catatan kredit bermasalah. Itu dia. Itu yang penting. Iya. Karena kebanyakan calon penerima KUR itu gugurnya di situ, Pak. Iya, Kak. Karena kalau dia sudah punya kredit bermasalah, kayaknya di semua bank pasti akan ditolak. Iya, betul. Bukan hanya Sulselbar saja, tetapi semua bank. Iya. Karena itu kan diatur di OJK ya. Iya, Kak. Itu SLIK namanya. Sistem Layanan Informasi Kredit. SLIK itu pun kan punya OJK. OJK ya. Jadi Bapak punya fasilitas di bank lain macet, itu ketahuan, Pak. Iya, pasti. Karena itu untuk menilai karakter kan. Iya. Setelah itu apa lagi, Kak? Setelah itu kalau khusus pisang karena tidak ada jaminan, karena masuk kategori KUR mikro sampai 100 juta, jadi tidak perlu menyiapkan jaminan. Nah, ini yang terpenting. Itu yang penting. Tidak punya jaminan. Dan dibayarnya pada saat panen. Dan menurut saya sangat Kak? Paradigma kami sangat mudah sih. Sangat mudah, Pak. Yang penting tidak punya riwayat kredit bermasalah. Iya. Insya Allah dikasih. Untuk dikasih dan bisa langsung. Kira-kira lama tidak pengusulannya itu? Lamanya itu karena kita ini ekosistem ya. Ekosistem. Jadi ketika data masuk ke bank, kita akan lakukan itu tadi, SLIK. Ketika sudah lolos SLIK sama SIKP itu sistem informasi kredit program. Iya. Karena kalau dia sudah pernah dapat KUR atau sementara jalan KUR itu nggak boleh lagi. Tidak boleh. Itu dia yang sudah jalan KUR-nya tidak boleh. Kemudian jadi, yang SLIK-nya bermasalah tidak boleh. Jadi setelah itu aman dari sisi bank, itu akan dilakukan assessment lahan oleh pihak off-taker. Iya. Assessment itu untuk memastikan bahwa
lahannya cocok untuk tanam pisang. Iya, makanya ada off-taker. Ada assessment oleh off-taker. Berarti Bang Sosial Baru juga ini kerjasama dengan off-takernya. Nah, kan off-taker ini kan bukan hanya sekedar budidaya membina petani ya, yang 10 hektar ini minimal 10 hektar ini, tetapi sampai penjualan ya. Sampai penjualan, sampai distribusi. Jadi dari hulu sampai hilir. Iya. Di hulunya dia budidaya, di hilirnya yang pasca panen itu dia sampai ke distribusi menjual ke mana gitu. Apakah itu ekspor, apakah itu konsumsi lokal. Dan salah satu syarat lagi saya lupa tadi sampaikan, setelah asesmen lahan, ketika itu sudah cocok ya, itu off-taker akan buat kontrak farming dengan petani. Oh, kontrak farming, iya. Kontrak farming itu apa? Itu untuk memastikan harga belinya off-taker. Iya. Jadi tentunya manusiawi ya? Iya, tentunya yang harga pasaran. Iya. Yang berlaku pada saat kontrak farming. Oh, iya. Artinya tidak akan ada lagi permainan harga nanti pada saat panen. Oke, kita minum dulu kamunya dulu. Tidak akan ada permainan harga. Dan biasanya kalau kita bicara komoditi, ketika panen harga anjlok kan gitu. Nah ini dia kontrak farming ini. Menurut saya bagus juga kita ulik. Selama ini yang kami juga, saya dari kampung juga Kak. Saya pernah fokus di kakao, dan masalah pertama kakao adalah dari banyak pintu-pintu yang masuk, harga kakao di kampung saya itu dibelinya hanya 8.000. Toh ternyata sampai di pusat itu sampai 43, semua banyak pintu. Dan ketika ada seperti ini, jaminan tidak ada lagi taruhlah tengkulak-tengkulak yang dari pintu tengkulak kelurahan, tengkulak kecamatan, tengkulak desa, sampai ke tengkulak pabrik. Kalau pisang Cavendish nggak ada. Karena ini off-taker ini adalah dia langsung ngambil ke petani, langsung jadi ada treatment pasca panen itu ada namanya ripening. Saya ini orang bank tapi akhirnya tahu juga terkait budidaya pisang karena seringnya ketemu sama teman-teman off-taker. Tapi yakin ya Kak, pihak bank yakin bahwa pisang Cavendish ini akan produktif dengan adanya ekosistem ini? Yakin. Selama petani ikuti SOP ya. SOP yang diarahkan oleh off-taker. Saya yakin bahwa hasilnya akan sesuai dengan evaluasi yang kemarin off-taker buat gitu. Apa yang ingin Kak Rizal sampaikan ini bagi orang-orang petani-petani yang negatif ya, yang selalu anggap ngapain pisang, apa yang ingin disampaikan? Jadi gini, jangan khawatir. Kan kalau kita bicara petani, apalagi di Sulsel ya, itu mereka baru percaya kalau mereka melihat, melihat ada hasil. Contoh kemarin porang lah, porang itu begitu booming, semua mau tanam porang. Nah kalau pisang ini, saya pastikan karena kita gandeng dengan pihak off-taker, kepastian harga beli pada saat panen itu akan terjaga. Jadi jangan khawatir, berapapun panen, harga akan tetap, tidak akan berpengaruh. Akan terjaga. Jadi selama ikuti, insya Allah hasilnya akan sesuai dengan hitung-hitungan dari pihak off-taker. Makanya jangan ragu. Makanya Bang Sosial Baru tidak ragu. Kita jor-joran saja di kur ini. Dan targetnya kur untuk di Cavendish atau di Holti ya secara keseluruhan. Saya tidak bisa langsung Holti berapa karena kan banyak komoditi yang lain. Tapi beras, kita ke pertanian lah. Kalau ke pertanian atau sesi produktif itu 60% atau 60% miliar. Berarti 600 miliar. Anak-anak muda Kak, apa yang kita ingin sampaikan anak muda? Tidak lagi alasan bahwa apalagi sarjana-sarjana, mohon maaf ya, sarjana-sarjana yang di daerah pulang kampung tahanan kosong. Betul. Apa yang ingin disampaikan sebelum kita? Kalau punya lahan di kampung, lebih baik kita garap itu lahan daripada Bapak Ibu datang ke Makassar gaji hanya berapa per bulan ya. Betul. Lebih baik kita kembali ke desa, kita garap itu lahan. Kalau bingung mau garap apa, ada pisang Cavendish. Ada Bang Sosial Baru juga. Ada Bang Sosial Baru. Butuh modal, datang ke Bang Sosial Baru. Insya Allah jadi petani milenial lah ya. Wah, ini luar biasa ya Kak.
Kira-kira harapan ke depan apa yang ingin secara Bang Sulselbar, harapan untuk petani mungkin yang ambil ini semua, apa yang ingin disampaikan untuk petani yang ingin memulai atau yang sudah berjalan apa ya? Jadi gini, kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah provinsi ya, itu sangat dibutuhkan kaitannya dengan kesuksesan program ini. Ya. Karena kalau dari sisi bank kita kan hanya sebagai penyedia sarana permodalan ya. Iya. Ketika petani butuh modal baru datang ke bank. Pemerintah provinsi itu sudah sedemikian rupa membentuk sebuah ekosistem, dilibatkan bank, dilibatkan off-taker untuk menjamin bahwa petani yang terlibat dalam program ini, Pisang Kapendis itu akan berhasil. Insya Allah akan berhasil kalau itu sesuai tahapan-tahapan itu dijalankan sesuai dengan arahan dari pihak off-taker. Jadi jangan ragu lah. Nggak perlu harus nunggu ada contoh dulu yang berhasil baru kita mau ikut. Itu udah ketinggalan itu. Lebih baik kita ikut terlibat di awal. Toh nanti kalaupun berhasil, ya kan kita nikmati juga. Dan kesempatan tahun ini saja ya Kak. Banyak banyak program-program yang sangat bermanfaat tentunya, bahwa tidak ada lagi alasan kita tidak produktif ya. Tidak ada lagi alasan tidak produktif, permodalan sudah disediakan, kemudian ekosistem bisnis sudah disediakan, sampai tujuannya sudah disediakan. Satu lagi saya tambah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang mau tanam pisang, itu kita gaji tiap bulan. Jadi ada living cost namanya. Iya. Jadi selama menunggu panen, itu selama Bapak Ibu petani ya, calon petani atau calon petani sesuai mengerjakan sesuai SOP, itu akan dibayar. Ada biaya tenaga kerja di situ. Ini dia. Nah, jadi nggak usah khawatir. 8 bulan makan apa? Kita dibayar, digaji kalau sesuai SOP. SOP. Yang penting tertib. Tertib. Jangan karena pisang ditanam biasa bisa tumbuh. Jangan. Jadi tidak ada lagi alasan. Mau kerja ini sudah disediakan. Sudah disiapkan. Dari 100 juta itu memang ada biaya tenaga kerja per bulan selama 9 bulan. Iya. Sangat luar biasa. Nah, jadi gaji. Jadi nggak usah khawatir. Jadi 100 itu sudah masuk gaji bulanannya. Jadi tidak ada lagi sama makan apa. Kenapa ini bulan ini? Gitu. Fokus aja budidaya pisang sesuai SOP. Tetap tiap bulan digaji. Iya. Nanti panen hasilnya ya udah. Tinggal hitung-hitungan, nanti panen kurangi kredit ya sudah. Iya. Dan target kreditnya berapa tahun? 2 tahun ya Kak? Setahun ya, kita setahun. Setahun ya Kak. Setahun. Dan karena kita hitung-hitungannya setahun itu sudah kembali modal, sudah saking bisa yakinnya Kak. Dan tidak ada mungkin usaha yang seyakin seperti ini menurut saya. Betul. Saya lihat iya ya. Kita bisnis ini masih 60%, masih. Iya. Kita berdagang juga. Betul. Udah sampai. Jadi karyawan penjaga toko berapa gajinya sebulan? Kayaknya waktu pulang kampung juga ini. Ada lahan 1 hektar di rumah. Iya. Di kampung, lebih pulang kampung. Iya, kayaknya pulang kampung kita tanam pisang. Kita retakan dulu, kita punya kita tanam pisang. Nah, sangat luar biasa program PJ Gubernur Sulsel, tentunya dengan kehadiran Bang Sulselbar yang sangat mendukung program Pisang Kapendis yang hari ini sudah jalan ekosistem bisnisnya, mulai dari permodalan, mulai dari pendampingannya, dan mulai penjualannya hingga diekspor mungkin. Tentunya ini sangat memudahkan masyarakat, apalagi dari Kak Rizal ini ketika dia serius di Pisang Kapendis akan ada gaji per bulannya, jadi tidak pusing lagi saya mau kerja apa dan semua. Tentunya masyarakat semua penonton, kita berharap bahwa ada peluang yang sangat luar biasa. Tentunya bank saja yang sementara yakin bahwa ini akan berhasil, kenapa kita tidak? Tidak ada lagi alasan petani, apalagi anak-anak muda yang cuma tidur, main game, yang tidak produktif. Ayo kita mulai menanam Pisang Kapendis. Cukup sekian, terima kasih telah mengikuti channel kami di Rakyat.News dan di dalam program Catatan Bahtiar Baharudin bersama Bang Sulselbar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita akan ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.